Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabar terbaru datang dari Menpan RB. Pemerintah telah resmi mengumumkan kriteria pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Dalam video ini, kami akan membahas secara lengkap siapa saja yang berpeluang besar memenuhi kriteria tersebut. Apakah Anda salah satunya? Simak informasi berikut ini sampai selesai. Resmi ditetapkan oleh Menpan RB mengenai kriteria pegawai yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Menpan RB, Rini Widiantini, telah sepakat bahwa pengadaan seleksi P3K akan membuat dua skema baru bagi tenaga honorer. Mengingat banyaknya tenaga honorer yang perlu diselesaikan statusnya pada tahun 2025 ini, sekaligus sudah resminya pengangkatan pegawai dengan status tersebut di instansi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Agar bisa mengcover semua jenis tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dan punya NIP, maka pemerintah resmi membuka dua tahapan seleksi dengan dua kategori. Di antaranya adalah seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2, dengan persyaratan tenaga honorer yang berbeda. Lewat seleksi P3K ini akan ada dua jenis tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN, yakni P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. P3K penuh waktu adalah status peserta dari tenaga honorer yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian seleksi P3K dan mendapatkan peringkat terbaik. Tentu, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu ini untuk memenuhi kebutuhan formasi yang ada di instansi pemerintahan. Bagi yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tahap 1 kemarin, segera melakukan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup secara lengkap. Pengisian ini bisa dilakukan melalui akun SSCA-SN masing-masing hingga 31 Januari 2025. Kelulusan peserta yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu hanya yang memiliki kode R2-L dan R3-L. Berikut arti kode kelulusan peserta dalam seleksi P3K tahap 1 kemarin. Kode L. Peserta lulus menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kode R2. Peserta X THK 2 menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kode R3. Peserta non-ASN yang terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kode R4. Peserta non-ASN yang tidak terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kode TH. Peserta yang tidak hadir. Kode TMS. Peserta yang tidak memenuhi syarat. Kode APS. Peserta yang mengajukan pengunduran diri. Kode DIS. Peserta yang didiskualifikasi atau melakukan pelanggaran, khususnya saat ujian. Bagi peserta dari tenaga honorer yang hanya mendapatkan kode R2 dan R3, maka tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3 penuh waktu dan dinyatakan lulus sebagai ASN dengan kategori P3K paruh waktu. Untuk kriteria pegawai yang diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga honorer yang dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi dengan baik, namun tidak mendapatkan peringkat terbaik. Yang kedua,
tenaga honorer yang tidak memiliki formasi di instansi pemerintah. Mengingat sebanyak 1,7 juta formasi P3K yang disediakan oleh pemerintah pusat, sedangkan di instansi pemerintah hanya membuka 1.017.000 formasi saja yang dibuka. Maka dari itu, tidak semua tenaga honorer bisa tercover dengan baik menjadi P3K penuh waktu, sehingga sisanya akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu untuk sementara. Melalui evaluasi kinerja dan syarat administrasi lainnya, pegawai dengan status paruh waktu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Demikianlah informasi mengenai pemerintah telah resmi mengumumkan kriteria pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Semoga informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Wassalam.